Halo semua, welcome back on my channel Agung Tresna 19. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun berada. Bertemu lagi di video pembelajaran bagian kedua ya, terkait dengan topik konsep pengkajian keperawatan pada lansia. Nah, pada video ini kita akan melanjutkan topik bahasan kita mengenai pengkajian keperawatan pada lansia yang sudah kita bahas pada video pembelajaran bagian pertama. Sebelum kita mulai, seperti biasa, saya harap teman-teman bisa like and subscribe video ini ya, untuk memberikan dukungan buat kami ya, serta memberikan semangat untuk kami membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai ya untuk video pembelajaran pengkajian keperawatan pada lansia bagian kedua ini. Ini sedikit profil saya, yang belum sempat baca silahkan boleh baca ya. Oke, kita lanjut membahas topik pengkajian keperawatan pada lanjut usia atau lansia ya. Tentunya teman-teman semua masih ingat pada video bagian pertama kita sudah membahas beberapa poin terkait dengan pengkajian keperawatan pada lansia, seperti identitas klien atau identitas lansia, keluhan utama, kemudian riwayat kesehatan, termasuk juga genogram, kemudian kebiasaan sehari-hari, status fungsional, status kognitif, dan apgar keluarga. Jadi untuk 4 poin kita sudah bahas di video bagian pertama, dan untuk video kali ini kita akan lanjutkan ke status fungsional, status kognitif, dan apgar keluarga ya. Jadi kita mulai yang pertama, status fungsional. Untuk pengkajian pada status fungsional, kita di sini menggunakan instrumen Index Cards. Jadi, instrumen Index Cards ini digunakan untuk menilai aktivitas kehidupan sehari-hari klien lansia. Jadi, untuk aktivitas yang dinilai adalah bathing, dressing, toileting, transferring, continence, dan feeding ya. Oke, yang pertama adalah bathing atau mandi. Jadi lansia dikatakan mandiri pada fungsi mandi jika memerlukan bantuan pada satu bagian saja atau tidak sama sekali pada saat melakukan fungsi bathing ya. Dikatakan tergantung jika memerlukan bantuan lebih dari satu bagian tubuh atau tidak dapat mandi sendiri ya, itu dikatakan tergantung pada fungsi bathing. Kemudian fungsi yang kedua adalah dressing, berpakaian. Mandiri dikatakan mandiri jika bisa menaruh, mengambil, memakai, atau menanggalkan pakaian. Dikatakan tergantung jika tidak dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dressing. Nah, yang ketiga adalah toileting. Mandiri jika lansia bisa pergi ke toilet, duduk sendiri di toilet, dan membersihkan kotoran sendiri. Dikatakan tergantung jika mendapatkan bantuan dari orang lain. Baik, kita lanjut. Yang keempat adalah transferring. Mandiri dikatakan mandiri jika mampu berpindah dari dan ke tempat tidur, dari dan ke tempat duduk, memakai atau tidak memakai alat bantu. Tergantung ya jika tidak dapat melakukan sendiri atau mendapat bantuan penuh dari orang lain. Kemudian yang kelima adalah kontinen. Dikatakan mandiri jika dapat mengontrol BAB dan BAK. Tergantung jika tidak dapat mengontrol sebagian atau seluruhnya atau menggunakan kateter untuk BAK ya. Kemudian yang keenam adalah feeding. Dikatakan mandiri jika mampu mengambil makanan dari piring dan memasukkan ke dalam mulut. Tapi di sini tidak termasuk kemampuan memotong daging ya, serta menyiapkan makanan.
tergantung memerlukan bantuan atau makanan atau tidak dapat makan secara parenteral dalam fungsi penting ya. Nah, selanjutnya dari ke-6 fungsi di atas kemudian diklasifikasikan menjadi 7 tahap sesuai dengan aktivitas yang mampu dilakukan. Ya, kemudian kita beri nilai indeks CATS-nya A jika mandiri untuk ke-6 fungsi di atas. Ya, jadi bathing, dressing, toileting, transferring, continence, dan feeding itu mandiri semua, maka indeks CATS-nya adalah A. Indeks CATS B mandiri untuk 5 aktivitas, ya. Kemudian indeks CATS C mandiri kecuali bathing dan 1 fungsi lain. Indeks CATS D mandiri kecuali bathing dan dressing dan 1 fungsi lain. Indeks CATS E mandiri kecuali bathing, dressing, toileting, dan 1 fungsi lain. Indeks CATS F mandiri kecuali bathing, dressing, toileting, transferring, dan 1 fungsi lain. Dan yang terakhir, indeks CATS G tergantung pada orang lain untuk ke-6 fungsi di atas atau ke-6 aktivitas di atas. Ya, jadi paling buruk itu kalau indeks CATS G. Nah, dalam menentukan sejauh mana lansia mampu melakukan aktivitas perlu juga kita ingat beberapa hal ya, seperti pasien dalam keadaan emosi yang masih labil ya, baru masuk RS atau baru masuk anti murda, ini belum bisa kita nilai ya. Jadi kita biarkan dulu setelah pasien memiliki self acceptance baru kita nilai untuk status fungsionalnya. Nah, adanya peraturan dari panti yang mengharuskan lansia dimandikan dan dipakaikan pakaian oleh petugas yang mungkin mau ada kunjungan, segera mungkin harus dilakukan. Jadi untuk mempercepat atau mempersingkat waktu, kita bisa bantu lansia untuk berpakaian dan yang lain-lain. Motivasi dari klien atau lingkungan sendiri. Ya, jadi ini tabel untuk indeks CATS ya. Jadi ada indeks A, B, C, D, E, F, G. Ini adalah keterangannya seperti apa yang sudah saya jelaskan di atas tadi ya. Oke, saya kira paham ya untuk status fungsional dengan menggunakan indeks CATS ya. Selanjutnya kita lanjut ke poin F, yaitu status kognitif. Pada pengkajian status kognitif, di sini kita menggunakan beberapa instrumen. Yang pertama adalah SPM-SQ atau Short Portable Mental Status Questionnaire. Yang kedua adalah MMSE, Mini Mental Status Exam. Dan yang terakhir adalah instrumen depresi PET. Baik, yang pertama adalah instrumen SPM-SQ atau Short Portable Mental Status Questionnaire. Jadi seperti apa yang sudah tertera di tabel, untuk SPM-SQ ini terdiri dari 10 pertanyaan ya, yang digunakan untuk menilai kemampuan orientasi, riwayat pribadi, memori dalam hubungan dengan kemampuan perawatan diri, memori jauh, dan kemampuan berhitung klien lansia. Yang pertanyaan pertama yaitu tanggal berapa hari ini, kemudian hari apa hari ini, apa nama tempat ini, berapa nomor telepon Anda. Jika lansia tidak memiliki nomor telepon, maka dilanjutkan dengan pertanyaan di mana alamat Anda. Di 4A ini ya maksudnya. Ini hanya ditanyakan jika klien tidak memiliki nomor telepon. Kemudian pernyataan nomor 5 adalah berapa umur Anda, kapan Anda lahir, siapa Presiden Indonesia sekarang, siapa Presiden Indonesia sebelumnya, siapa nama kecil ibu Anda, dan terakhir adalah kemampuan berhitung kurangi 3 dari 30 ya. Dan tetap pada pengurangan 3 dari setiap angka baru, semua secara menurun ya. Jadi suruh pasien atau klien lansia kita menghitung dari 30, kemudian kita kurangi 3 menjadi 27, kita kurangi 3, 24, kita kurangi 3 menjadi 21, dan seterusnya. Itu untuk kemampuan berhitung ya. Nah, jadi di sini instruksinya adalah ajukan pernyataan 1-10 pada daftar tabel di atas tadi. Kemudian catat semua jawaban.
Ajukan pertanyaan 4A hanya jika klien tidak mempunyai nomor telepon, ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian catat jumlah kesalahan total berdasarkan 10 pertanyaan. Nah, penilaian SPMSQ adalah jika terjadi kesalahan 8-10, maka terjadi gangguan fungsi intelektual berat. Jika terjadi kesalahan 5-7, maka terjadi gangguan fungsi intelektual sedang. Jika kesalahannya adalah 3-4, maka fungsi intelektualnya ringan, ya, atau gangguan fungsi intelektualnya ringan. Dan kesalahan 0-2, maka tidak terjadi gangguan intelektual atau fungsi intelektualnya utuh. Ya, saya rasa untuk SPMSQ bisa dipahami, ya. Baik, kalau sudah, kita lanjut ke yang kedua adalah MMSE atau Mini Mental Status Exam. Untuk MMSE atau Mini Mental Status Exam, ini merupakan suatu alat yang berguna menguji kemajuan klien dengan menguji aspek kognitif dan fungsi mental, orientasi, regresi, perhatian, dan kalkulasi, mengingat kembali, dan kemampuan bahasa. Jadi nilai paling tinggi adalah 30, ya, di mana jika lansia mendapatkan nilai 21 atau kurang, maka itu merupakan indikasi adanya kerusakan kognitif yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, jadi untuk MMSE di sini yang dinilai ada aspek orientasi, ya, kemudian ada registrasi, ada kalkulasi, mengingat, dan kemampuan bahasa. Pada orientasi yang pertama itu ada nilai maksimalnya adalah 5. Ya, jika klien mampu menjawab, menyebutkan dengan benar tahun berapa sekarang, hari apa sekarang, musim apa sekarang, bulan apa sekarang, dan tanggal berapa sekarang, maka mendapatkan poin 5 di sini. Jika tidak atau hanya mampu menjawab 2, maka mendapat nilai 2. Kemudian orientasi yang kedua dengan kriteria di mana sekarang kita berada, di negara apa, panti apa, provinsi apa, wisma apa, kabupaten kota apa. Jika mampu menjawab dengan benar ke 5 poin di sini, dapatkan poin 5. Jika hanya 1 atau 2 atau 3, maka dapatkan poin sesuai dengan jawaban benar. Oke, kemudian yang ketiga adalah registrasi, ya, di mana poin maksimalnya adalah 3. Kemudian kriterianya adalah menyebutkan 3 nama objek, ya, misalnya kursi, meja, dan kertas. Ditanyakan kepada klien dan suruh klien menjawab. Jika mampu menjawab ketiganya, maka mendapatkan poin 3. Jika menjawab 1 atau 2, maka dapat skor sesuai dengan jumlah jawaban yang benar. Kemudian yang keempat adalah perhatian dan kalkulasi, ya. Minta klien berhitung, ya, mulai dari 100, kemudian dikurangi 7 sampai dengan 5 tingkat. 100 dikurang 7, berapa Pak? Ya, berapa kek? Misalnya pasiennya mampu menjawab 93, kurang 7 lagi, 86, kurang 7 lagi, 79, 79 kurang 7 lagi, 72, 72 kurang 7, 65. Jika mampu atau jika klien mampu menjawab sampai 5 tingkat, maka mendapatkan skor 5. Hanya jika klien mampu menjawab 2 atau 3 pengurangan saja, maka dapat nilai 3. Nah, kemudian untuk yang kelima yaitu mengingat. Minta klien kembali untuk mengulangi ketiga objek pada poin yang kedua yang sudah kita lakukan tadi, ya. Pada poin regresi itu menyebutkan meja, kursi, dan kertas. Jika mampu menyebutkan atau mengulangi lagi menyebutkan ketiga poin benda tersebut, maka dapat nilai 3. Kemudian kemampuan bahasa di sini ada 9 poin. Menanyakan klien tentang benda sambil menunjuk benda tersebut. Ya, misalnya lemari atau sofa. Jika pasien mampu menyebutkan dapat skor 2. Kemudian yang ketiga, minta klien untuk mengikuti kata berikut, tidak ada dan
jika atau tetapi, ya. Jika kalian mampu menjawab, dapat skor 3. 1, 2, 3. Kemudian, minta klien untuk mengikuti perintah berikut yang terdiri dari 3 langkah. Ambil kertas di tangan Anda. Jika mampu, dapat skor 1 menjadi 4. Lipat menjadi 2, lipat 2, yaitu jika mampu dilakukan dapat skor 5. Nambah skor lagi, ya jadi skor 5. Taruh di lantai, tambah 1 poin lagi, jadi 6. Jika mampu dilakukan. Kemudian perintahkan pada klien untuk hal berikut. Bila aktivitas sesuai perintah, dapat nilai 1 poin. Ya, tutup mata, jika mampu melakukan tutup mata, dapat skor tambahan skor 1 menjadi 7. Perintahkan kepada klien untuk menulis kalimat, jika mampu dilakukan dapat 1 poin lagi jadi 8. Menyalin 2 gambar segi 5 yang saling bertumpuk. Ya, jika mampu dilakukan dapat tambah 1 skor jadi 9. Jika tidak mampu dilakukan poin 9, menjadi skornya hanya 8. Ya, jadi kita total semua skornya menjadi 30. Ya, paham ya sampai di sini? Nah, interpretasi hasilnya adalah jika skornya 24 sampai 30, maka tidak ada gangguan kognitif. Jika skornya 8 sampai 23, gangguan kognitifnya sedang. Jika skornya 0 sampai 17, maka gangguan kognitif berat. Yang baik, dapat kita simpulkan, misalnya pada klien Tuan A, hasil NMSE adalah 24 sampai 30. Jadi pada pasien tidak terjadi gangguan kognitif. Atau klien B, hasil MMSE adalah 0 sampai 17, maka pada klien terjadi gangguan kognitif berat. Seperti itu ya, kira-kira bisa dipahami. Oke, baik, kalau sudah, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu terkait dengan depresi, ya, menggunakan instrumen depresi Beck. Jadi penilaian dengan menggunakan skala depresi Beck ini terdiri dari 9 uraian, ya, di mana yang pertama adalah kesedihan, yang kedua adalah pesimisme, kemudian rasa kegagalan, kemudian ketidakpuasan, yang kelima adalah rasa bersalah, yang keenam adalah tidak menyukai diri sendiri, yang ketujuh adalah membahayakan diri sendiri, yang kedelapan menarik diri dari lingkungan sosial, yang kesembilan adalah keraguan-raguan, yang kesepuluh adalah perubahan gambaran diri, yang ke-11 kesulitan kerja, ke-12 keletihan, dan yang terakhir nomor 17 adalah anoreksia. Nah, pada kesedihan di sini ada beberapa uraian, ya, dan ada skornya. Ya, mulai dari skor tertinggi adalah 3, uraian yang kedua dapat nilai 2, uraian ketiga dapat nilai 1, dan uraian terakhir dapat nilai 0. Ya, kesedihan kita tanyakan jika klien merasa sangat sedih atau tidak bahagia di mana saya tak dapat menghadapinya, itu dapat skor 3. Atau saya galau, sedih sepanjang waktu dan saya tidak dapat keluar dari kesedihan ini, dapat skor 2. Saya merasa sedih atau galau, itu dapat skor 1, dan saya tidak merasa sedih, dapat skor 0. Ya. Kemudian untuk pesimisme, saya merasa bahwa masa depan saya adalah sia-sia dan sesuatu tidak dapat membaik. Itu skornya 3, saya merasa tidak mempunyai apa-apa untuk memandang ke depan. Itu skornya 2, saya merasa berkecil hati ya mengenai masa depan saya. Itu nilainya 1, saya tidak begitu pesimis atau kecil hati tentang masa depan saya, maka itu skornya 0. Kemudian yang ketiga, rasa bersalah, saya merasa saya benar-benar gagal sebagai seorang orang tua, suami atau istri, itu skornya 3. Kemudian seperti melihat ke belakang hidup saya, semua yang dapat saya lihat hanya kegagalan, itu skornya 2. Saya merasa saya telah gagal melebihi orang pada umumnya, itu skornya 1. Saya tidak merasa gagal, itu skornya 0. Untuk rasa kegagalan. Kemudian yang keempat adalah ketidakpuasan. Saya tidak puas dengan segalanya, itu skor 3.
saya tidak lagi mendapat kepuasan dari apapun. Skor 2, saya tidak menyukai cara yang saya gunakan. Itu skornya 1, saya tidak merasa tidak puas. Itu skornya 0. Kemudian untuk rasa bersalah, saya merasa seolah-olah saya sangat buruk atau tidak berharga. Itu skornya 3. Saya merasa sangat bersalah. Skornya 1. Saya merasa buruk atau tak berharga sebagai sebagian waktu atau kadang-kadang ya. Dan saya tidak merasa benar-benar bersalah. Itu skornya 0. Kemudian untuk tidak menyukai diri sendiri, saya membenci diri saya sendiri. Itu skor 3. Saya muak dengan diri saya sendiri. Itu skor 2. Saya tidak suka dengan diri saya sendiri. Skor 1. Dan saya tidak mempunyai pikiran-pikiran negatif atau mengenai membahayakan diri sendiri. Itu skornya 0. Kemudian poin membahayakan diri sendiri, saya akan membunuh diri saya sendiri jika saya mempunyai kesempatan. Itu skornya 3. Saya mempunyai rencana pasti tentang tujuan bunuh diri. Itu skornya 2. Kemudian saya merasa lebih baik mati. Itu skornya 1. Jika saya tidak mempunyai pikiran-pikiran mengenai membahayakan diri sendiri, itu skornya 0 ya. Jadi tidak ada poin untuk membahayakan diri sendiri. Kemudian lanjut ke menarik diri dari lingkungan sosial. Saya telah kehilangan semua minat saya pada orang lain dan tidak peduli sama mereka semua. Itu skor yang 3. Saya telah kehilangan semua minat kepada orang lain dan tidak sedikit perasaan pada mereka. Dan maksudnya di sini masih ada sedikit perasaan dengan mereka, yaitu skornya 2. Dan 1, saya kurang berminat pada orang lain daripada sebelumnya. Ini hanya minatnya saja yang berkurang. Itu skornya 1. Dan saya tidak kehilangan minat atau perhatian ya kepada orang lain. Itu skornya 0. Kemudian untuk poin keraguan-raguan, saya tidak dapat membuat keputusan sama sekali. Skornya 3. Saya mempunyai banyak kesulitan dalam membuat keputusan. Skornya 2. Saya berusaha mengambil keputusan. Skornya 1. Dan saya membuat keputusan yang baik. Itu skornya 0. Kemudian perubahan gambaran diri, saya merasa bahwa saya jelek atau tampak menjijikan. Itu skor 3. Saya merasa bahwa ada perubahan-perubahan yang permanen dalam penampilan saya dan ini membuat saya tidak menarik. Skornya 2. Saya khawatir bahwa saya tampak tua atau tidak menarik. Itu skornya 1. Dan jika skornya 0, kriterianya adalah saya tidak merasa bahwa saya tampak lebih buruk daripada sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk kesulitan kerja, di sini yang pertama adalah saya tidak melakukan pekerjaan sama sekali. Itu poinnya adalah 3. Kemudian saya telah mendorong diri saya sendiri dengan keras untuk melakukan sesuatu. Itu poinnya 2 ya. Ini memerlukan upaya tambahan untuk memulai melakukan sesuatu. Itu poinnya 1. Dan yang terakhir 0, saya dapat bekerja kira-kira sebaik sebelumnya. Untuk poin ke-12 yaitu keletihan. Untuk keletihan, saya merasa sangat lelah untuk melakukan sesuatu. Itu dapat poin 3. Saya lelah untuk melakukan sesuatu. Itu poin 2. Saya lelah lebih dari yang biasanya. Itu poin 1. Dan saya tidak lebih lelah daripada sebelumnya. Jadi tetap merasa fit. Itu skornya adalah 0. Yang terakhir adalah anoreksia. Jadi kriteria pertama adalah saya tidak lagi mempunyai nafsu makan sama sekali. Itu poinnya 3. Nafsu makan saya sangat buruk sekarang. Itu poinnya 2. Nafsu makan saya tidak sebaik sebelumnya. Poinnya 1. Dan nafsu makan saya tidak buruk dari yang biasanya. Jadi nafsu makannya baik. Itu poinnya 0 ya. Nah, kemudian untuk penilaian adalah jika skornya 0 sampai 4, depresinya tidak ada atau minimal. Jika skornya 5 sampai 7, itu pasien mengalami depresi ringan. Jika hasil skornya adalah 8 sampai 15, klien lansia mengalami depresi sedang. Jika lebih dari 15, maka mengalami depresi berat. Ya, sampai di sini untuk insulin depresi baik bisa dipahami.
Baik, yang terakhir adalah Apgar Keluarga. Jadi ini merupakan poin terakhir dari pengkajian keperawatan pada lansia. Ya, untuk Apgar Keluarga di sini terdiri dari 5 fungsi. Yang pertama adalah adaptasi, hubungan, pertumbuhan, afeksi, dan pemecahan, di mana ada uraiannya masing-masing. Ya, untuk skor atau penilaiannya ya, dikasih skor 2 jika selalu, dikasih skor 1 jika kadang-kadang, dikasih skor 0 jika tidak pernah dilakukan. Contoh misalnya untuk fungsi yang pertama, adaptasi ya. Kita tanyakan kepada lansia terkait uraiannya. Saya puas bahwa dapat kembali kepada keluarga saya ya untuk membantu saya jika mengalami kesulitan. Jika ini selalu dirasakan maka skor 2. Untuk fungsi hubungan, saya puas dengan cara keluarga saya membicarakan sesuatu dengan saya ya dan mengungkapkan masalah dengan saya. Jika merasa selalu, ini skornya 2. Kemudian pertumbuhan, saya puas bahwa keluarga saya menerima dan mendukung keinginan saya untuk melakukan aktivitas baru atau sesuatu yang baru. Jika pasien merasa selalu, skor 2. Afeksi, saya puas dengan cara keluarga saya mengekspresikan afek atau perasaan saya ya dan berespon terhadap emosi-emosi saya seperti rasa marah, sedih, atau mencintai. Jika selalu dirasakan skornya 2, jika kadang-kadang dirasakan skornya 1, jika tidak pernah skornya 0. Kemudian untuk pemecahan, saya puas dengan cara teman-teman saya dan saya menyediakan waktu bersama teman-teman. Ya, jika selalu dirasakan skornya 2, jika kadang-kadang skornya 1, jika tidak pernah skornya 0. Maka jadi dari skor yang diperoleh maka kita jumlahkan, jika skornya ada kurang dari 3 berarti mengalami disfungsi keluarga atau hubungan dengan keluarga tidak harmonis ya. Kemudian jika skornya adalah 3 sampai 6 berarti terjadi fungsi keluarga, disfungsi keluarga sedang ya. Jika skornya 7 sampai 10 maka fungsi keluarga baik pada Apgar Keluarga. Oke, itu untuk Apgar Keluarga. Saya harap bisa dipahami ya teman-teman semua. Baik, setelah Apgar Keluarga selesai, kemudian kita lanjutkan sedikit lakukan pemeriksaan penunjang untuk mendapatkan data-data tambahan dalam menentukan masalah-masalah keperawatan yang dihadapi oleh lansia. Ya, baik, itu saja yang bisa kita diskusikan pada video pembelajaran hari ini. Harapan saya teman-teman semua bisa memahami konsep pengkajian keperawatan pada lansia setelah menyimak video pembelajaran 1 dan video pembelajaran bagian kedua ini ya. Sekali lagi bagi teman-teman, jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa like, share, and subscribe. Plant a seed inside the earth. Just one way to know its worth.